Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan peristiwa dan perilaku. Untuk sebelumnya, kenalkan anggota kelompok kami. Next slide. Yang pertama ada Aisyah Hani Agustin dengan NIM akhir 282, Lintang Farah Waniza dengan 35 akhir 294, Muhammad Firawan Jayakusuma dengan 35 akhir 319, Aida Sasabila Putri Dansyah dengan 35 akhir 318, dan Nazila Tri Ambarwati dengan NIM akhir 321. Next slide. Untuk materi yang pertama akan saya bacakan sendiri. Pendekatan peristiwa dalam akuntansi merupakan suatu cara untuk memahami dan menyajikan informasi akuntansi yang berfokus pada kejadian ekonomi yang relevan. Pendekatan peristiwa pertama kali dinyatakan secara eksplisit setelah terdapat perbedaan pendapat di kalangan anggota Komite American Accounting Association yang mengeluarkan pernyataan teori akuntansi dasar pada tahun 1966. Banyak anggota komite yang mendukung pendekatan nilai dalam akuntansi. Tujuan utamanya dari pendekatan peristiwa akuntansi adalah untuk memberikan informasi tentang peristiwa ekonomi yang relevan yang mungkin berguna dalam berbagai model keputusan. Lalu kegunaan pendekatan peristiwa mungkin akan bergantung pada satu atau lebih dari 5 faktor berikut. Yang pertama, tipe psikologis pembuat keputusan. Yang kedua, kelebihan informasi. Yang ketiga, belum ada kriteria yang memadai. Yang keempat, mengukur semua karakteristik suatu peristiwa. Dan yang kelima, penelitian lebih lanjut yang diperlukan untuk memeriksa dampak pendekatannya. Next slide. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku dalam teori akuntansi merupakan pendekatan yang menekankan pada pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Pendekatan ini mengkaji bagaimana informasi akuntansi dipahami, diterima, dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh para pengguna seperti manajer, investor, kreditor, auditor, maupun pemangku kepentingan lainnya. Berbeda dengan pendekatan tradisional tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yang lebih fokus pada struktur dan teknik pelaporannya. Pendekatan ini memperlakukan akuntansi sebagai alat komunikasi yang memengaruhi tindakan manusia. Next slide. Selanjutnya yaitu tujuan pendekatan perilaku. Yang pertama, menjelaskan dan memprediksi perilaku pengguna informasi akuntansi dalam berbagai konteks. Yang kedua, menilai relevansi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, meneliti dampak sosial dan psikologis dari informasi akuntansi terhadap individu dan kelompok. Next slide. Selanjutnya yaitu aspek yang diteliti dalam pendekatan perilaku. Yang pertama, kecukupan pengungkapan. Ini mengacu pada sejumlah mana informasi yang relevan dan penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengungkapan yang memadai membantu pengguna laporan memahami konteks dan rincian transaksi. Yang kedua yaitu kegunaan data keuangan. Ini menilai seberapa bermanfaat informasi keuangan yang disajikan bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan seperti investor, kreditur, dan manajer. Yang ketiga, sikap terhadap pelaporan, yaitu menggambarkan persepsi kejujuran serta integritas pelapor dalam menyajikan laporan keuangan. Ini mencakup apakah pelaporan dilakukan secara transparan atau dengan niat menyembunyikan informasi. Yang keempat yaitu penilaian materialitas.
Yaitu merupakan proses menilai apakah suatu informasi ini cukup penting untuk memengaruhi keputusan pengguna laporan. Materialitas ini berbeda untuk setiap organisasi tergantung pada ukuran dan konteksnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu efek terhadap keputusan. Ini melihat dampak dari informasi yang disajikan dalam laporan terhadap keputusan pengguna seperti keputusan investasi, pembiayaan, atau operasional. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Aisyah atas materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Lintang. Silakan Lintang. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya ada pendekatan pemrosesan informasi manusia. Nah, dalam pendekatan pemrosesan informasi manusia ini muncul dari keinginan untuk meningkatkan baik set informasi yang disajikan kepada pengguna data keuangan maupun kemampuan pengguna untuk menggunakan informasi tersebut. Nah, teori dan model dari psikologi pemrosesan informasi manusia ini memberikan alat untuk mengubah masalah akuntansi menjadi masalah pemrosesan informasi generik. Ada tiga komponen utama dari model pemrosesan informasi ini, yaitu ada input, proses, dan output. Untuk input sendiri adalah informasi atau isyarat yang berfokus pada variabel yang kemungkinan mempengaruhi cara orang memproses informasi untuk pengambilan keputusan. Dan yang kedua ada proses, tentang komponen proses berfokus pada variabel yang mempengaruhi pembuatan keputusan, seperti karakteristik penilaian atau karakteristik aturan keputusan. Yang terakhir ada output, ini berfokus pada variabel yang terkait dengan penilaian, prediksi, atau keputusan yang kemungkinan mempengaruhi cara pengguna memproses informasi. Nah, ini variabelnya biasanya kualitas penilaian atau wawasan diri yang disampaikan ke moderator. Terima kasih rekan Lintang atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya ada materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Firawan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Materi ini adalah evaluasi atas pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku menekankan pentingnya memahami respon pengguna terhadap informasi akuntansi dengan mempertimbangkan faktor seperti persepsi, sikap, motivasi, dan pengaruh sosial, serta mengkritik pendekatan tradisional yang hanya fokus pada akurasi teknis tanpa memperhatikan aspek manusia dalam penggunaan laporan keuangan. Manfaat pendekatan perilaku ini yaitu memberikan pemahaman tentang kognisi manusia dalam penggunaan informasi akuntansi. Lalu ada membantu mengembangkan sistem pelaporan yang lebih relevan dan dapat dipahami oleh pengguna. Lalu mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional dan realistis karena mempertimbangkan faktor manusia. Meskipun pendekatan perilaku tidak dapat menggantikan pendekatan lainnya seperti pendekatan normatif atau positif, pendekatan ini melengkapi pemahaman kita terhadap sistem akuntansi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem akuntansi tidak hanya benar secara teknis, tetapi juga efektif secara juga praktis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dua pendekatan utama dalam teori akuntansi, yaitu pendekatan events dan pendekatan nilai, serta memberikan perbandingan dan simpulan mengenai mana yang lebih mudah diterapkan dan dievaluasi. Pertama, kita bisa lihat di pendekatan events terlebih dahulu. Pendekatan ini tuh berfokus pada penyediaan informasi tentang peristiwa ekonomi yang relevan yang dapat membantu dalam model keputusan. Salah satu keunggulan dari pendekatan ini adalah bahwa ia mampu memperluas jumlah data yang tersedia dalam laporan keuangan. Ini berarti pengguna akan mendapatkan lebih banyak informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan
mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang peristiwa operasi yang terjadi selama periode tertentu. Namun, dalam keunggulan itu, pendekatan events juga memiliki tantangan tersendiri. Mengukur semua karakteristik peristiwa yang mungkin relevan bisa jadi sangat kompleks dan memerlukan upaya yang lebih, serta penelitian tambahan untuk mengeksplorasi berbagai desain yang dapat digunakan dalam pendekatan ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada pendekatan nilai. Pendekatan ini tuh menganggap laporan laba rugi sebagai indikator kinerja keuangan untuk periode tertentu, dan laporan arus kas sebagai pernyataan perubahan kas yang terjadi. Keunggulannya adalah pendekatan ini lebih sederhana dan lebih mudah dipahami, serta lebih mudah diterapkan secara tradisional, sehingga banyak digunakan oleh praktisi akuntansi. Meskipun pendekatan nilai ini lebih sederhana, ia juga memiliki keterbatasan pendekatan. Ini kadang-kadang dapat mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan berbagai elemen data dan mungkin tidak memberikan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan yang lebih kompleks lagi. Nah, bisa di next slide. Ya, kita akan menyimpulkan pendekatan events ini mungkin menawarkan informasi yang lebih untuk jangka yang lebih lengkap dan relevan. Tetapi dengan kompleksitas dalam penerapannya, di sisi lain, pendekatan nilai lebih mudah diterapkan dan dipahami, namun mungkin kurang komprehensif untuk kasus pengambilan keputusan yang lebih rumit. Nah, dengan demikian, dalam menentukan pendekatan mana yang lebih mudah diterapkan dan dievaluasi, kita itu harus mempertimbangkan konteks dan tujuan penggunaan informasi tersebut. Pendekatan nilai bisa lebih mudah dan praktis, tetapi pendekatan events tetap memiliki keunggulan dalam menyediakan informasi yang lebih mendalam bagi pengambilan keputusan. Itu saja paparan materi dari saya akan kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.